Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Malena. Film dibuka oleh seorang anak laki-laki yang sedang kegirangan saat Perang Dunia II. Dia adalah Renato Amoroso. Renato yang senang karena baru saja dibelikan sepeda oleh ayahnya. Jadi dia bisa bergabung dengan orang dewasa dan dicap sebagai lelaki. Sebab dalam kelompok remaja itu belum disebut laki kalau nggak punya sepeda. Tak lama kemudian, muncul seorang wanita dewasa yang akan melewati mereka. Dia adalah Malena, si wanita paling elok di daratan Sisilia. Renato pun memperlihatkan tingkah konyolnya karena melihat keelokan Malena. Tak sampai di situ, setelah Malena melewatinya, lantas mereka mengejarnya dengan menggoyang sepeda sekencang mungkin hingga sampai di pusat kota. Il sole è più grande della luna. Saat di sekolah, fokus belajar pun hilang, lalu berdampak pada malam hari sosok Malena terus menghantuinya, yang membuat dia tidak bisa tidur. Keesokan harinya, Renato bolos sekolah. Dia pergi ke rumah Malena untuk menguntit. Lamunan pun kembali menghantuinya. Sesampainya di rumah, ayah Renato marah karena Renato mencuri celana panjang dan mengecilkannya ke tukang jahit. Dengan rasa kangen yang meledak-ledak, akhirnya Renato memberanikan diri untuk menguntit ke rumah Malena. Di situ Renato melihat foto pernikahan Malena, dan dia pun sepertinya tidak peduli dengan foto pernikahan tersebut. Keesokan harinya, Renato menguntit lagi di saat Malena berjemur. Lamunannya pun berhasil mengaburkan pandangan. Bak bola salju yang menggelinding, rasa suka Renato terhadap Malena semakin besar, lalu membawanya pada berbagai tingkah konyol. Ritual menguntitnya pun kembali dilakukan di malam hari. Tak disangka, Renato melihat melon yang hampir jatuh. Dalam adegan itu menunjukkan bahwa Malena sedang merindukan kekasihnya Nino dengan memeluk erat foto sambil berdansa. Dan tak lama kemudian, siluet kemolekan tubuh Malena pun terpancar oleh cahaya lampu, membuat hasrat Renato semakin menggebu-gebu. Lalu, Renato kembali melakukan aksinya di malam hari dengan referensi buku setannya, gambarnya pun berubah menjadi sosok Malena. Adegan bercocok tanam pun terjadi. Scene berpindah ke Renato, yang sedang mencoba menulis surat untuk Malena namun gagal. Renato melakukan ritualnya lagi sebagai penguntit. Saat Malena berjalan melintasi kota, paras cantik dan tubuhnya yang elok menjadi perhatian publik. Renato pun gak suka saat dokter gigi nyium tangan Malena. Sampai di suatu tempat, Malena memasuki rumah yang ternyata di rumah tersebut terlihat ada laki-laki melempar kunci dari jendela, dan Renato pun melihatnya. Keesokan harinya, Renato sedang menyerpis rantai. Feeling kuat sebagai laki-lakinya muncul. Ia melihat sosok Malena melintas. Ia pun mengikutinya lagi, sambil menggoyang sepedanya dengan kencang. Ia mencoba memberanikan diri untuk menyapa Malena. Namun keberaniannya belum cukup. Malena pun berlalu, kemudian mengikutinya lagi sampailah di rumah yang kemarin. Saat memastikannya, ternyata sosok itu adalah ayahnya, yang tak lain adalah guru bahasa asing di sekolahnya. Jadi setiap hari Malena datang ke rumah itu untuk merawat ayahnya. Pun tiba, Renato membayangkan sosok Malena sambil berlatih senam jari. Tak ayal ayahnya yang sangat terganggu lalu meneriakinya. Namun Renato tetap enjoy dengan latihan. Suatu ketika, kabar buruk datang menghampiri Malena. Suami Malena yang seorang perwira dikabarkan gugur di medan perang. Kabar itu sangat menyayat hati Malena yang begitu mencintai suaminya. Dan di sini ironisnya, bukannya ikut berduka, kabar janda Malena jadi kabar sukacita seantero kota. Ma sì che se lo farà l'amante, una vedova che lo ha già provato.
Kisah kembali ke Renato. Ia malah mencuri pakaian dalam Malena yang tergantung di jemuran. Sebelum ritual, ia memberi minyak pada tempat tidurnya, biar gak kecer-kecer. Lalu melakukan aksinya dengan membayangkan sosok Malena. Dan adegan vulgar pun diseki. Saat membangunkan Renato, ayahnya marah lalu memukulnya. Karena didapati celana dalam itu sudah menjadi kupluk di kepalanya. Sontak keluarga itu geger. Renato pun akhirnya dikurung di kamar. Renato yang gak mau makan akhirnya dia pun sakit. Dokter pun datang lalu mendiagnosis bahwa Renato hanya butuh udara. Dengan sumringah sambil menggember sepeda, Renato menuju rumah Malena. Yang tadi sangka di sana sudah bertebaran pria hidung belang yang mengincar Malena. Saat malam tiba, Dokter Cusimano bersih tegang dengan Letnan Cade. Jadi di sini si Dokter Cusimano ngakunya sebagai tunangan Malena. Istrinya datang sama polisi yang akhirnya berujung di pengadilan. Sidang pun digelar. Renato yang menonton sidang masih sempat-sempatnya ngebayangin kemolekan tubuh Malena. Saya sih di sini harus standing applause buat si Monica Bellucci karena berani nampilin kuku Henolnya. Ini menunjukkan totalitasnya dalam dunia seni peran. Dari hasil sidang ini dinyatakan Malena tidak bersalah. Saat malam hari tiba, Renato yang seperti biasa menguntit di sela-sela lubang jendela, melihat Malena yang sedang berdansa dengan pengacaranya. Pada akhirnya Renato melihat Malena dipaksa untuk bercocok tanam karena tidak mampu membayar pengacaranya. Singkat cerita, kota itu diserang oleh musuh. Di sini Renato merasa khawatir karena bom jatuh di dekat rumah orang tuanya Malena. Pada akhirnya ditemukan jasad ayahnya Malena berada di bawah reruntuhan. Malena semakin terpukul, semua orang yang dicintainya sudah tiada. Saat pemakaman, sebagian laki-laki memanfaatkan kondisi tersebut. Pada akhirnya, Malena pun memutuskan untuk menjadi sosok janda yang lebih agresif. Dengan memotong setengah rambutnya, mungkin penyebabnya karena biaya hidup yang tidak mencukupi. Buat ngebutuhin biaya hidup dia, karena di scene sebelumnya buat makan aja susah. Lanjut, saat walking on the street, masyarakat yang sedang nongkrong di trotoar heboh melihat perubahan yang terjadi pada Malena. Ia lalu bergabung dengan Gina yang notabene merupakan wanita pemuat tentara Jerman. Renato pun ngahuleng dan kembali melakukan senam jari. Ayahnya pun yang sedang mendengar berita gedeg padanya. Keesokan harinya, Renato yang melihat Malena bersama Gina pingsan. Sebab pada saat itu dan detik itu juga dia ngelamunin Malena sedang dikukumahakeun itu sama tentara Jerman teh. Paham meureun ya, adegan itu saya potong karena vulgar. Ibunya nyangka kalau si Renato ini dirasuki setan. Dibawalah ke orang pintar. Tapi di sini bapaknya tahu kalau si Renato ini emang lagi masa-masanya menuju kedewasaan. Istilahnya mah puber atau kumincir. Lalu dibawalah si Renato ini ke tempat esek-esek sama bapaknya. Di situ ia disuruh memilih. Setelah memilih yang cocok, yang dedegannya hampir milik Malena, ia pun lanjut bercocok tanam sambil membayangkan sosok Malena. Lalu malapetaka pun tiba setelah Mussolini dikalahkan tentara sekutu. Malena diseret dan dihakimi oleh para wanita kota karena kecantikannya dianggap meresahkan masyarakat. Pada akhirnya, Malena harus meninggalkan kota tersebut. Renato pun galau. Dia membuang piringan hitam yang biasa didengarkan oleh Malena saat merindukan kekasihnya. Hal tak terduga pun terkuak. Suami Malena yang dikabarkan tewas di medan pertempuran ternyata belum tewas. Dia hanya disekap di India lalu kehilangan tangannya. Saat pulang ke rumah pun sudah jadi tempat pengungsian akibat perang. Bertanya pada masyarakat, ia pun malah dihina dan dipukul. Akhirnya saat malam Renato memberitahukan keberadaan Malena saat ini. Lalu Nino Scordia pergi meninggalkan kota Sisilia. Satu tahun kemudian, kegemparan pun terjadi. Masyarakat kaget dengan kedatangan seseorang
yang ternyata adalah Nino Scordia dan Malena Scordia. Film ini pun berakhir. Jadi kesimpulan dalam film ini, menurut Harlock, saat anak laki-laki usia 12-13 tahun akan memasuki fase negatif. Pada fase itu akan melakukan pemberontakan demi mengetahui fungsi tubuh dan seksualitas. Maka dari itu mereka mulai naksir dengan lawan jenisnya dan mulai membangkang dari omongan orang tua. Ya, segitu aja bahasan film kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa lagi.